pada subuh hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dalam tafsir Al-Quran dengan membaca surah Asy-Syams. Judulnya surah ini adalah matahari. Syams artinya matahari. Dikategorikan sebagai surah Makkiyah karena diturunkan sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah. Dan surah ini adalah surah yang ke-26 yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun di dalam mushaf yang kita baca sehari-hari itu ditempatkan pada urutan ke-91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha ila akhir surah. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, demi bulan apabila mengiringi matahari, demi siang apabila menampakkan cahayanya terang, dan demi malam apabila menutupi siang, demi langit serta pembinaannya, demi bumi dan penghamparannya, demi jiwa yang penciptaannya telah sempurna. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya itu. Dan seterusnya. Kembali lagi kita melihat ayat ini, surah ini menampilkan sumpah demi. Kembali saya ingin menyegarkan kembali ingatan kita terhadap penggunaan kata sumpah di dalam Al-Quran. Bahwa sumpah dalam Al-Quran itu salah satu fungsinya di antara sekian banyak fungsinya adalah mengantar kita dengan melihat, menggunakan daya nalar kita untuk bisa mengenal sesuatu yang tidak konkret.
Makanya semua sumpah, hampir semua sumpah itu adalah yang ditampilkan, yang disumpahkan adalah benda-benda konkret. Konkret. Karena begitu kemampuan manusia lebih cepat menangkap yang konkret dia banding yang abstrak. Nah, Allah mengantar kita untuk mengetahui yang abstrak dengan menampilkan hal-hal yang nyata itu. Makanya yang mau diperkenalkan di situ adalah menjadi jawaban terhadap sumpah itu. Saya mau kembali mengulangi contoh yang agak nyata betul, itu wal adiyati dhabha. Al adiyat itu adalah kuda. Semua manusia ini gampang melihat kuda nyata. Demi kuda yang berlari kencang. Yang mau diperkenalkan sesungguhnya dengan berbagai macam sumpah-sumpah itu adalah innal insana rabbihi lakanud. Manusia sangat ingkar kepada Tuhannya. Sama dengan ayat surah ini yang mau diperkenal, yang diangkat sebagai pengantar untuk mengetahui yang ingin Allah sampaikan kepada kita adalah benda-benda nyata. Matahari. Semua kita gampang melihat matahari di atas. Dengan menyebutkan sifat cahayanya di waktu duha. Bulan, demi bulan selalu, apalagi kalau terang benderang, gampang dilihat. Siang, begitu juga malam dan seterusnya. Kenapa Allah merangkaikan antara matahari dan bulan dengan pensifatannya yang khusus? Nanti akan kita temukan, oh di sini jawabannya. Yang mau diperkenalkan adalah qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Mari kita lihat. Wasyams, demi matahari dengan sifat duhanya. Wal qamari iza talaha, demi bulan mau mengikuti matahari. Talaha itu mengiringi. Kita bisa mengatakan bahwa yang memiliki cahaya matahari, wasyamsi waduhaha, yang memiliki cahaya adalah matahari. Wal qamari iza talaha, demi bulan yang mengiringi matahari. Tapi kenapa bercahaya bulan? Kita lihat kalau bulan terang, kenapa bisa bercahaya? Karena ia mendekatkan diri pada matahari. Jadi kalau begitu, sinar atau cahaya yang ada pada bulan tergantung seperti apa kedekatannya dengan matahari.
Coba begitu Al-Quran mengayung-ayung kita punya rasio untuk melihat sebuah kehidupan nyata yang bisa menyelamatkan. Ya. Ketika bulan menjauh dari matahari, gelap, dah. Coba sekarang berapa sekarang Safar? Tidak terlalu terang itu, karena jarak. Semakin mendekat, mendekat, maka memiliki terang. Jawabannya, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mau mensucikan jiwanya. Bagaimana jiwa bisa suci? Ya tergantung seperti apa dekatnya kepada yang maha suci. Terjawab daripada sumpah Allah. Jadi kalau ada orang yang gelap-gelap jiwanya, persis bulan yang menjauh dari matahari. Tidak bisa. Kalau ada orang yang hitam jiwanya, jauh dari sumber cahaya. Makanya juga disumpahkan di situ walaili, demi malam ketika gelap menutupi cahaya matahari, cahaya siang. Dan orang yang selalu terang jiwanya, karena upaya mendekatkan dirinya kepada sumber cahaya atau kepada cahaya, dekat, maka wan nahari disumpahkan demi siang, dan seterusnya, dan seterusnya. Kalau demikian adanya bahwa semua makhluk ini, terutama manusia, memiliki peluang untuk mendapatkan jiwa yang suci. Ya. Masalahnya, seperti apa usaha untuk mendekatkan dirinya, jiwanya kepada yang maha suci. Sekiranya kita mau membuat sebuah pernyataan bahwa populasi manusia yang sekian banyak, maka yang paling terang cahayanya adalah para rasul. Para rasul. Dan sekiranya dari semua rasul ini kita klasifikasi lagi, maka di antara rasul-rasul itu ada yang lebih terang dibanding yang lain. Siapa itu? Ulul azmi, 5 orang rasul itu. Ibrahim, Musa, Isa, Nuh, dan Rasulullah Muhammad SAW. Apa keistimewaan mereka ini sehingga Al-Quran menyebutnya sebagai ulul azmi? Ya, memiliki kelebihan dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara 5 ini ada lagi yang lebih istimewa, lebih terang cahayanya itu. Di antara 5 itu, siapa itu? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Beliaulah memiliki kesempurnaan nur. Nah, sekarang kita ini, seberapa nur itu yang kita warisi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Seberapa kita warisi, kita ambil dari nur Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebegitu juga penampilan kita, keberadaan kita dalam konteks bercahayanya kita. Dan tidak mungkin kita berkata begitu. Masing-masing di antara kita ini bervariasi. Ya. Siapa yang paling banyak mewarisi, maka ialah yang super. Dialah yang super. Kriterianya di situ bukan banyak kitabnya, bukan. Tapi boleh jadi ya, boleh jadi tidak. Bukan yang pintar membaca kitab, bukan itu ukurannya. Bukan ukurannya alumni Timur Tengah. Bukan bukan aturan ukurannya dia adalah anak ulama, bukan. Ada nabi saja, ada yang gelap. Anaknya Nabi Nuh, gelap. Ukurannya di mana ukurannya? Ukurannya seperti apa kita mampu mengambil ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita terapkan dalam kehidupan kita. Kita ambil contoh. Seorang ulama sufi namanya Zunnun al-Misri. Suatu ketika ia merobek-robek kembali pakaiannya. Kenapa? Karena waktu ada pejabat membakar api unggun, tentu ada cahayanya keluar. Beliau ini, Zunnun al-Misri ini, memanfaatkan cahaya itu untuk menjahit pakaiannya. Memanfaatkan cahaya itu. Setelah ia selesai menjahit, gelisahnya bukan main. Apa yang membuat gelisah? Kenapa ia memanfaatkan cahaya dari api unggun yang tidak halal itu? Seperti itukah kita mewarisi nur itu? Boleh, mungkin saja kalau macam saya, tak kali ada cahaya di situ, Pak Hakim. Tapi ini kedengarannya sesuatu yang mustahil, tapi tidak. Ini kenyataan. Sama dengan Khalifah Umar. Khalifah Umar bagaimana? Ketika ada tamu datang kepadanya, dia tanya, urusan apa? Urusan negara atau urusan pribadi? Urusan pribadi, jangan dipakai ini lampu. Kalau urusan negara, kita nyalakan lampu. Apakah cahaya itu juga kita mewarisinya? Umar bin Abdul Aziz, sewaktu didatangi tamu, sementara kerja, tentu urusan negara, kerja. Itu lampu sudah mau padam karena mau habis minyaknya.
mau habis minyaknya. Tapi tidak bergerak untuk dia panggil-panggil apa itu pembantunya di rumah untuk mengisi minyak itu. Pembantunya sudah tidur. Maka dia yang bergerak untuk pergi isi minyak itu lampu. Tamunya tegur. Seperti itukah yang kau, wahai Amirul Mukminin, yang Anda lakukan, seorang presiden ini? Tidak adakah pembantu di rumah ini? Sampai kita yang bergerak untuk pergi menuangkan minyak di situ. Apa jawabannya Umar bin Abdul Aziz? Pembantu saya sudah tidur. Dan haknya dia sudah tidur untuk tidur. Dan sudah bekerja, dan saya masih mampu untuk melakukan hal ini. Coba. Ini seberapa cahaya yang ia terima dari sumber cahaya itu. Makanya dikatakan kad aflaha man zakaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Oh, kalau kisah begini Pak segudang kita bisa angkat. Imam Syafi'i sewaktu diajak oleh muridnya untuk singgah berteduh, karena panas, Syekh, kita sudah lama berjalan, panas, mungkin sebaiknya kita singgah berteduh dulu. Imam Syafi'i merespon, iya, bagus kita berteduh dulu. Coba persoalannya di mana berteduhnya? Muridnya menunjuk, itu ada pohon rindang, Syekh, kita bisa berteduh di situ. Imam Syafi'i karena cahayanya berbeda dengan cahaya muridnya ini, dia tanya, itu pohon siapa punya? Bilang pohon liar, Syekh. Bila saya tidak jadi sehingga berteduh. Apa yang dilihat Imam Syafi'i di situ? Masih mampu melihat secara terang adanya kesalahan yang orang lain menganggap sebagai kebenaran. Ini juga yang terkadang kita tidak abai, kita sudah abai kayak begini. Kita naik motor umpamanya, tiba-tiba datang hujan. Kita langsung seruduk masuk saja motor kita dibawa rumahnya orang, sudah minta izin kah di situ. Akhirnya itu nyonya saya di rumah. Kalau dia pergi ke mall, dia tidak mau sehingga duduk sembarang. Kan saya pernah nasihati. Saya sama-sama mengantar beliau itu. Capek langsung dia duduk di kursi, kan biasa ada kursi di situ. Saya bilang, siapa kursi itu? Dia bilang, kursi itu penjual di sini. Saya bilang, adakah hakmu duduk di situ? Nah, adakah hakmu kita duduk di situ? Kalau ada, di mana letaknya hakmu di situ? Bukan milikmu, kau tidak minta izin, dan itu diperuntukkan kepada pembeli. Nah, apa yang Anda lakukan? Hanya karena capek. Seperti itukah kita melihat kesalahan-kesalahan itu secara terang benderang? Apa yang terjadi? Kita tidak mengikuti sifatnya bulan, mau mendekat kepada sumber cahaya, sehingga juga memiliki cahaya. Imam Ahmad bin Hanbal, ini imam-imam besar semua yang kita sebutkan ini. Suatu waktu pergi haji, mungkin memerlukan modal,
Maka ia menggadaikan tempat airnya itu, bejana, ada bejana yang dia bawa, tempat dia bergadaikan, dia gadaikan. Setelah dia mau tebus itu bejanahnya, si pemilik toko itu mengatakan, ambil saja yang mana kamu suka. Yang saya tidak tahu lagi yang mana bejanahmu di situ, Ahmad. Apa yang dilakukan Ahmad bin Hanbal? Tidak diambil, dia tebus saja, kemudian dia tidak ambil bejanah di situ. Pemilik toko bertanya, kenapa tidak ambil Ahmad? Dia bilang, saya tidak tahu yang mana milikku. Dia bilang, ambil saja sembarang di situ kan sama di semua. Bilang, tidak. Saya tidak punya hak yang lain. Yang milikku adalah, silahkan, tidak apa-apa. Saya tinggalkan bejanahku di situ. Begitu terangnya cahaya yang dimiliki oleh Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Zunnun, dan ulama-ulama yang Umar bin Abdul Aziz. Ini kita dituntun oleh Al-Quran ini. Makanya tadi diantar kita, coba belajar kepada antara bulan dan matahari. Belajar di situ tentang kehidupan ini. Matahari dengan bulan. Pemilik nur, pemilik cahaya hanya matahari. Bulan tidak memiliki cahaya. Tetapi kenapa ia mendapat cahaya? Karena ia mendekatkan dirinya kepada matahari. Nah sekarang kita ini seperti apa upaya kita mendekatkan diri kita kepada sumber cahaya? Dan sumpah-sumpah Allah itu kan dikatakan bahwa tuntunan olah nalar kita untuk bisa mendapatkan yang menjadi olah jiwa. Karena Allah sendiri yang menyebut dirinya sebagai nur. Allahu nurus samawati wal ardh. Dan seterusnya. Ada kata ulama, kita mengatakan aurasa. Aurasa itu mewariskan. Tapi ini peristilahan mewariskan saja, artinya memberikan. Seberapa kita warisi dari situ supaya bisa menjadi wan nahari iza tajalla, demi siang ketika terang benar. Artinya apa? Bahwa ketika sifat-sifat Allah bermanifest dalam perilaku kita, itulah wan nahar. Meskipun masalahnya ini seperti apa sifat-sifat Allah bermanifest dalam sikap dan perilaku kita. Ambil contoh saja, contoh kecil. Sudah sering kita ambil baca itu. Salah satu perbuatan Allah yang dia sebutkan dalam Al-Quran adalah a'ta. Inna a'tayna, sifat memberi. Nah, seperti apakah sifat memberinya Allah? Tidak usah terlalu banyak kita sebutkan, satu saja contohnya. Allah memberi selalu melebihi dibanding perbuatan kita. Manusia kita ini terkadang lebih tinggi perbuatan dibanding imbalan. Si petul pusat ini kasih tahu, yang dia kasih hanya sekedar
Adakah warisan dari Allah seperti itu? Allah kalau memberi tidak pernah lebih kecil dari perbuatan, selalu lebih tinggi imbalan dibanding perbuatan. Perbuatan sederhana, tapi imbalannya tidak bisa dinilai. Begitulah kalau Allah memberi. Apakah kita mewarisinya itu? Allah kalau memberi, selalu lagi dia puji-puji orang yang diberi. Makanya terkadang tidak biasa kita nasihatkan kepada anak-anak, kalau Anda memberi, jangan takut lebih. Nah ini, kita ini manusia, sering muncul rasa takut, jangan-jangan lebih. Perisa dulu lebih amang. Apa yang kita warisi? Siapa warisan dari mana itu? Kita mendekat kepada nur atau kita mendekat kepada siapa ini yang sehingga muncul sifat kita? Perisa dulu itu lebih. Makanya kalau memberi jangan takut lebih. Kalau mengambil jangan takut kurang. Kita kalau mengambil apa kurang amang. Siapakah yang kita warisi ini? Kita mendekat kepada siapa? Mendekat kepada sumber cahaya atau mendekat kepada yang kita tidak tahu siapa itu yang dekat? Kalau memberi, jangan pernah takut lebih. Kalau mengambil, jangan pernah takut kurang. Boleh jadi yang lebihnya itu menjadi sedekah dan menjadi penyejuk kehidupan kita di akhirat. Ada musibah yang kena kita ini. Musibahnya di mana? Kita menyeret kesadaran kita untuk berproses seperti sekularisasi kesadaran. Di situ. Ada yang pernah bertanya, kenapa menurut beliau itu, kenapa ulama-ulama kita yang dulu lebih, katakanlah lebih super, baik dari sisi moral ataupun dari sisi lainnya. Kenapa kelihatannya lebih super kalau kita dengarkan cerita-cerita Sultan itu dibanding dengan sekarang? Atau kita mau mengatakan kenapa umat-umat Muhammad yang terdahulu itu as-salafus salihin, tabi'in lebih unggul dibanding yang sekarang ini? Apa yang membedakan? Saya bilang, jawabannya saya katakan bahwa sebenarnya sumber sama. Al-Quran itu juga mereka yang dia pakai, itu juga yang kita pakai. Hadis itu juga yang mereka pakai, itu juga yang kita pakai. Tapi kenapa hasilnya berbeda? Itu tadi saya katakan, karena manusia-manusia zaman now lebih cenderung membentuk sekularisasi kesadarannya. Dulu yang lebih ditonjolkan spiritualisasi kesadaran. Itu letak membedahnya.
Di situ letak bedanya. Kita lebih cenderung menggiring kesadaran kita untuk berproses sebagai sekularisasi, manusia sekuler. Kenapa? Karena persoalan keberkahan dalam hidup ini menjadi urutan kesekian. Bukan itu yang menjadi ditonjolkan. Saya ambil contoh. Ini hanya contoh saja ini. Ini perbandingannya ulama dulu dengan orang-orang dulu dengan sekarang. Disebutkan dalam sebuah kitab, itu yang pernah kita baca. Ada seorang ulama, dia menyatakan dengan tegas, berpuluh-puluh tahun saya mengikuti pengajiannya si A. Sedikit pun, sekalipun tidak pernah saya bentangkan kakiku di hadapannya. Coba. Kira-kira masih adakah moral-moral seperti ini sekarang? Anak-anak kita sekarang santai saja kalau ada di depan gurunya, di depan. Kenapa? Penglihatan keberkahan menurun. Itu yang menjadi kendala. Pandangan melihat keberkahan menurun. Sehingga begini hasilnya. Coba lihat anak-anak kita. Dan jangan kami dulu, jangan terlalu jauh dulu. Kita misalnya generasi saya dengan anak sekarang ini. Kita dulu kalau melanggar di sekolah, tidak berani kita melapor kepada orang tua kita. Karena kita jangan dimarahi. Pasti kau salah. Sekarang, ini hanya contoh-contoh saja. Itu pendapat saya. Bisa benar, bisa salah. Bahwa yang terjadi sekarang ini kita menggiring diri kita kepada proses sekularisasi kesadaran kita. Sumber sama. Bagaimana mau menjadi qad aflaha man zakkaha? Suci jiwanya. Allah telah menyempurnakan itu. Allah telah menyempurnakan penciptaannya itu. Wa nafsin wa ma sawwaha wa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah telah menentukan ada dua kemungkinan yang dilakukan oleh jiwa itu. Apakah merusak ataukah dia memperbaiki. Tergantung kepada pemiliknya itu. Ada yang pernah tanya di Malengkeri, tanya begini, apakah Allah menciptakan juga kejahatan untuk kita kerjakan? Kenapa kalau kita dihukum kalau kita melakukan kejahatan? Nah, Allah yang menciptakan kejahatan. Ya. Saya bilang Allah tidak menciptakan kejahatan. Cuma Allah memberi potensi kepada diri kita ini, terserah mau jahat mau tidak. Semua potensi-potensi yang ada pada diri kita itu lengkap. Contohnya saya bilang, contoh. Kita membeli korek api. Pernahkah ada sedikit di otak bahwa supaya dia bisa bakar rumah? Kan tidak begitu kan? Anggaplah ini ilustrasinya ini. Allah memberikan kita akal, Allah memberi kita nafsu, Allah memberi kita hati. Ya terserah mau pakai apa. Sama kalau saya membeli korek, tidak pernah ada di hatiku bahwa nanti anak kau pakai nanti korek ini membakar rumah ya. Enggak.
Tapi kenapa ada anak yang membakar spray? Dia sendiri yang. Kenapa saya bercerita begini? Karena anakku begitu nakal, Pak. Pernah dia bakar spray di bawah. Bakar spray. Saya terbakar ini. Akhirnya saya ambil itu korek. Saya simpan di satu tempat. Menurut saya tidak bisa lagi tidak dilihat. Tapi apa dia bilang? Tah, dia panggil Tah sama saya. Tah, jangan simpan korek di situ, karena masih kudapat ki. Itu korek bukan dipersiapkan untuk membakar rumah, membakar spray, tapi kita mau menyalakan kompor, kita mau. Jadi Allah tidak pernah menciptakan itu. Nah, coba kita diberi kemampuan untuk mengetahui, oh ini yang salah, ini yang benar. Sekarang kita mau pilih yang mana? Korek ini mau dipakai membakar sampah atau membakar rumah? Jadi saya cuma terkesima dengan jawabannya anak saya itu. Jangan simpan di situ, karena masih kau dapat di situ. Kalau kau dapat, jangan kau pakai. Dalam hatiku, inilah manusia-manusia sekarang ini. Sepertinya memang selalu mencari untuk melakukan kejahatan. Memang terjadi sekularisasi kesadaran kita ini. Contoh konkret. Sedikit lagi nih, contoh konkret ini. Yang bergerak dalam diri kita ini apa? Yang bergerak itu adalah roh, ya? Itu kekuatan. Tidak mungkin bergerak ini kalau tidak ada rohnya. Tidak mungkin kan? Kalau lumpuh ini dan tidak bisa. Tapi kita berkata di otak kita yang bergerak tangan. Ya? Yang mendengar siapa? Di pikiran kita selalu berkata telinga yang mendengar. Yang melihat siapa? Yang melihat mata. Yang mencium siapa? Hidung. Tapi kan ternyata ada orang punya mata tapi tidak melihat. Oh, kalau begitu, mata hanya tempat kekuatan penglihatan Allah disimpan di situ. Telinga mendengar karena Allah menempatkan telinga di situ, kekuatan Allah mendengar. Dan siapa yang mendengar kalau begitu? Tapi kita kan selalu di situ melihat. Ini kan sebuah proses sekularisasi. Karena tidak terang benderang kita lihat yang mana yang benar, yang mana yang salah. Pekan depan kita sambung lagi. Insya Allah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.